Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi dan korelasi berganda. Sebentar ya. Oke, biarin aja yang nggak bisa join. Nggak masalah, nanti saya akan share hasil recording dari slide ini. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Ini. Jadi, minggu lalu kan kita udah membahas regresi linear sederhana. Nah, ini adalah lanjutannya. Kalau yang kemarin kan persamaan regresi linear sederhana itu adalah yang ini ya, Y topi sama dengan A plus BX. Kenapa A plus BX? Karena variabel Y-nya 1 dan variabel X-nya juga hanya 1. Nah, kalau yang sekarang berganda itu kenapa dikatakan berganda? Karena variabel X-nya itu lebih dari 1. Makanya rumusnya juga sedikit berbeda. Yang di sini kan kalau misalnya ada dua variabel X, berarti rumusnya nanti Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Tapi kalau misalkan nanti ada 3 variabel ya berarti X-nya sampai 3. Terusnya sampai ke 10 variabel X-nya. Kalau ada 10 variabel X ya berarti X-nya ada 10 gitu. Makanya rumusnya agak sedikit berbeda daripada yang kemarin. Nah, ini adalah koefisien regresinya. Untuk memperoleh nilai dari koefisien regresi dari A, B1, dan B2 dan seterusnya dari persamaan regresi linear berganda. Nah, kalau nanti saya akan mencontohkannya dengan yang dua variabel X. Dengan dua variabel X, makanya nanti persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX1 dan B plus BX2. Nah, hal ini dapat digunakan dengan menggunakan metode ordinary least square. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecah dengan simultan dari 3 persamaan. Jadi, untuk memperoleh dari masing-masing nilai A, B1, dan B2 itu nanti akan kita pecah dengan menggunakan persamaan dan akan dipecah dengan eliminasi sistemnya, eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama, kita harus cari dulu sigma Y. Nanti jika ketemunya sigma Y, maka sama dengan sigma Y sama dengan NA plus B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. NA ini apa? N ini adalah jumlah data,
A itu adalah A yang di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada jumlah datanya 10, berarti nanti ada 10 A gitu. Kalau jumlah datanya 8 berarti nanti ada 8 A seperti itu. Nah, terus yang kedua B1 B1 sigma X1. Nah, B1 sigma X1 ini dapatnya dari nanti jumlahkan dulu semua variabel X1, maka nanti dapat sigma X1. Kalau misalnya nanti sigma X1-nya nanti jumlahnya 400, berarti nanti hasil di B sigma X1-nya ini adalah 400 B1 seperti itu. Contohnya ya. Nah, nanti kalau misalkan yang B2-nya juga sama. B2 sigma X2 itu adalah jumlahkan dulu variabel yang sigma yang X2-nya semuanya nanti didapat sigma X2, nanti baru dimasukkan ke sini. Misalnya sigma X2-nya itu adalah 200, berarti 200 B2 seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita cari dulu sigma X1Y. Sigma X1Y ini diperoleh dari perkalian antara nilai-nilai dari X1 dengan Y. Masing-masingnya kalian kalikan dulu, nanti dijumlahkan sigma X1. Y, nanti dapat seperti itu. Nah, terus yang kedua yang di sini adalah A sigma X1. A sigma X1 itu adalah jumlahkan seluruh variabel X1 yang tadi yang di sini, dimasukkan ke sini. Yang tadi kalau misalkan di sini sigma X1-nya 400, berarti kalau dimasukin ke sini adalah 400A. Gitu. Nah, terus ada B1 sigma X pangkat 2, berarti sigma X1 yang tadi dipangkatkan 2, masing-masingnya. Nah, masing-masing sigma X, yang X1-nya dipangkatin 2, setelah dapat seluruh pangkatnya dijumlahkan, nah baru di sini. Misalnya nanti dapatnya 1000, berarti 1000 B1. Seperti itu. Yang B2-nya juga sama. Nanti yang ketiga adalah sigma X X2Y. Maksudnya sigma X2Y ini adalah perkalian masing-masing dari nilai variabel Y-nya, variabel X1, X2 dikalikan dengan Y. Variabel X2 dikalikan dengan Y masing-masing nanti dijumlahkan. Nah, terus di sini adalah sigma X2. Sigma X2 adalah jumlahan dari seluruh variabel X2. Kalau misalnya nanti contohnya hasilnya 300, ya berarti nanti 300A. A-nya ikut ke bawah. Seperti itu. Yang ke terusnya adalah B1 sigma X1 sigma X2. Ini adalah perkalian dari sigma X1 dengan sigma X2. Terus ada di sini nanti sigma X2 pangkat 2, ya berarti itu dipangkatkan 2 seperti yang di sigma X1. Nanti kita lihat contohnya langsung. Nah, di sini ada contoh penerapan dari regresi bergandanya. Di sini ada terkait dengan pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Jadi, ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng yang di sini. Nah, jadi ada 1Y dan 2X, 2 variabel X. Nah, kira-kira yang di mana yang variabel Y-nya dan di mana yang variabel X-nya menurut kalian? Ada yang tahu? Oke. Jadi di sini ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Kalau misalnya sudah ada soalnya seperti ini di sini, berarti sudah pasti terhadapnya ini terhadap permintaan. Berarti kalau terhadap permintaan, berarti variabel Y-nya itu adalah permintaannya. Gitu. Nah, terus pengaruh harga itu adalah X1 dan pendapatan itu adalah otomatis X2.
Susunannya seperti itu. Jadi kalau nanti pengaruh pendapatan dan harga berarti pendapatannya yang X1, harganya yang X2. Sebenarnya sama aja, cuman susunannya seperti itu. Nah, di sini ada 10 responden yang sudah mengisi. Ini adalah jumlah angka-angka dari kuesionernya. Nah, di sini ada variabel Y-nya, ada variabel X1 dan variabel X2, sorry. Kita susun seperti ini. Di sini kan di sini kan Y. Ini variabel Y-nya. Di sini adalah X1. Ini variabel X1-nya. Dan di sini adalah X2. Ini variabel X2-nya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah seperti biasa kita jumlahkan dari masing-masing variabelnya dulu. Yang Y berarti dijumlahkan semua dapetin sigma. Yang X1 dijumlahin semua dapatnya sigma X1. Yang X2 jumlahin semua dapatnya sigma X2. Setelah itu baru kita cari dulu sigma X1Y. Sigma X1Y itu adalah perkalian dari Y dengan X1. Jadi 3 kali 8, 4 kali 7, itu sampai ke 10 variabel. Setelah dikalikan semua, kalian jumlahkan. Itu dapatnya sigma X1Y. Yang kedua adalah sigma X2Y. Nah, sigma X2Y juga dapatnya dari sini. Perkalian antara variabel X2 dengan variabel Y. Masing-masing kalian semua kalikan, masing-masing. Nanti setelah dapat, nanti jumlahnya itu adalah sigma X2Y. Nah, yang terusnya adalah cari pangkatan dari masing-masing variabel X-nya. Yang pertama adalah X1. X1 dipangkatkan semua dari masing-masing variabel. Yang pertama kan 10 pangkat 2. 8 ya. 8 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan seterusnya sampai ke nilai yang variabel yang 10. Seperti itu. Nanti dipangkatkan 2 semua, ditotalkan. Yang X2-nya juga sama. X2-nya kan 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, 8 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Kalian pangkatkan 2. Nanti setelah dipangkatkan dijumlahkan. Yang terakhir adalah sigma X1, sigma X1, X2. Maksudnya di sini adalah kalian kalikan dari X1 dan X2-nya masing-masing. Ini kan X1-nya yang pertama 8, X2-nya 10, berarti 8 kali 10. Terus 7 kali 10, 7 kali 8, seterusnya sampai ke bawah, kalian kalikan masing-masing. Setelah itu baru dijumlahkan. Seperti itu. Maka lanjutannya adalah kita masukkan ke dalam rumus. Tadi kan rumusnya udah dicatat belum ya tadi? Di foto aja deh, di foto. Kalau bisa di foto, atau di screenshot atau gimana. Jadi nanti biar kalian gak bingung. Ini ada mana? Udah? Udah. Nih. Nah, ini kan rumusnya. Setelah kita hitung,
Baru kita masukkan ke rumus. Tadi kan yang pertama itu rumusnya adalah sigma Y. Nah, tadi kan dapat sigma Y-nya itu 68. Nah, berarti masukin sigma Y-nya itu 68. 68. Sama dengan NA. NA itu kan jumlah data. Di sini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Nah, ya. Berarti kalau ada 10, berarti NA-nya itu diganti 10A. Seperti itu. Jadi kayak gini, 10A. Nah, terus yang selanjutnya adalah B1 sigma X1. Nah, berarti kita lihat sigma X1 jumlahnya berapa di sini? 63. 63. Nah, berarti kita masukinnya 63 B1. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah B2 sigma X2. Berarti jumlahan dari sigma X2 yang dimasukkan. 46. 46. Berarti 46 B2. Ini tuh dimasukkan. Yang kedua adalah kita cari sigma X1Y. Tadi kan jumlahan sigma X1Y-nya berapa nih? 409. 409. Nah, berarti di sini adalah 409. Sama dengan A sigma X1. Nah, berarti sigma X1 lagi di sini. Berarti 63A. Dimasukkannya 63A. Nah, terus yang kedua adalah B1 sigma X1 pangkat 2. Nah, berarti sigma X1 pangkat 2 yang di sini. Jumlahnya berapa? 405. 405 berarti ditambahkan 405 B1. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah B2 sigma X1 sigma X2. Berarti sigma X1 sigma X2 yang di sini. Jumlahnya 317. 317 B2. Berarti belakangnya ada embel-embel. Dan yang terakhir adalah sigma X2Y. Kalau sigma X2Y berarti ada yang di sini. Berarti 239. 239 sama dengan A sigma X2. Sigma X2 berarti yang di sini 46 A. Selanjutnya B1 sigma X1 sigma X2 berarti sigma X1 sigma X2 sigma X1 sigma Oh sorry, bukan sigma X1 X2 ya ini. Sigma X1 X2 berarti di sini 317. Dimasukin lagi 317-nya. 317 B1. Terus yang terakhir adalah B sigma X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 berarti yang di sini. 324 B2. Jadi nanti persamaannya ada 3. Ada 3. Ini sudah dapat 3 persamaan. 1, 2, 3. Nah, terus setelah kita dapat persamaan, bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dapat 3 persamaan ini, kita nilai koefisien regresi itu diperoleh dengan cara melakukan substitusi antar persamaan. Jadi, yang pertama adalah kita substitusikan dulu persamaan yang satu yang di sini. Kan yang kedua juga di sininya 63A ya. Nah, gimana caranya persamaan yang satu sama yang kedua ini si A-nya ini biar nilainya 0 gitu. Maka dari itu di sini adalah kita harus kalikan dengan 6,3. Minus 6,3. Ya nggak? Paham nggak sampai sini? Bu, itu
6,3 dari mana, Bu? 6,3 itu, ini kan yang persamaan yang pertama itu si A-nya itu kan 10. Nah, yang kedua kan persamaannya si A-nya ini 63. Nah, makanya gimana caranya nilai si A-nya ini biar 0? Makanya saya kalikannya dengan minus 6,3. Karena kan kalau misalkan dikalikannya dengan plus 6,3 berarti nantinya malah ditambahkan 6,3 ditambah 6,3 gitu kan. Makanya nggak bakalan 0. Nah, tapi kalau dengan minus nanti bakalnya hasilnya 0 gitu. Nah, gimana caranya biar hasilnya itu 0 si A-nya. Persamaan satu yang kedua sama yang kedua ini. Makanya saya kalikan dengan minus 6,3. Nah, setelah dikalikan dengan minus 6,3 kan 10 dikalikan minus 6,3 itu minus 63. Terus yang 68 kalikan 6,3. Pokoknya persamaan yang pertama itu kalikan dengan 6,3. Makanya hasilnya jadi ini nih. Setelah dikalikan dengan 6,3. Persamaan yang kedua tetap 409 dan 63A plus 405 dimasukin semua yang persamaan kedua dimasukin ke sini. Nah, setelah dimasukin, kalian kurangkan semuanya. Paham nggak? Coba dipahami dulu. Jadi 428 ini Dikurangi 409 ya, Bu? ditambah karena kan ininya minus ya. Mm. Kalau di sini minus berarti ini harus ditambah. Minus 428,4 ditambah 409 nanti hasilnya minus 19,4. Nah, minus 63 ditambah 63 kan 0 jadinya kan, si A-nya jadi 0. Kenapa seperti itu? Kenapa harus kita A-nya dulu yang dibikin 0? Karena kita yang pertama harus mencari apa dulu? Ini nih, apa sih? Mana itu? Pokoknya harus mencari persamaan dulu lah semuanya. Setelah nanti dapat, baru kita bisa cari B1, B2-nya gitu loh. Nah, nanti bakalnya seperti ini. Jadi kita mau cari B1-nya dulu karena makanya si A-nya yang harus dinolkan. Nah, setelah dapatlah persamaan yang baru. Setelah substitusi dapat persamaan yang baru yaitu minus 19,4 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 6 dan 63-nya udah habis. Makanya 0. Plus 8,1 B1 plus 27,2 B2. Nah, yang kedua, setelah kita dapat persamaan yang pertama, kita cari yang kedua. Yang keduanya itu dari persamaan yang pertama, tetap persamaan yang pertama, dengan persamaan yang ketiga. Karena yang pertama nilainya 10, yang ketiga itu si A-nya nilainya 46, berarti kita harus harus kalikan dengan angka minus 4,6 ini. Kenapa harus di angka minus 4,6? Agar si A-nya juga sama-sama 0 lagi. Jadi kita habisin dulu si A-nya. Gitu. Nah, dikalikan, disubstitusi dengan minus 4,6, makanya di sini 68 dikali 4,6, 10 dikali minus 4,6, 63 dikali minus 0,46, 46 dikali minus 0,46. Seperti itu. Makanya hasilnya di sini jadi minus 312,8 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang minus 312 kita masukin lagi yang persamaan yang ketiganya di sini. Makanya nanti hasilnya di sini ada dapat persamaan baru yaitu persamaan yang kelima. Itu hasil dari pertambahan penjumlahan dari 312,8 ditambah 239 minus 46 ditambah 46 jadi habis
minus 289 ditambah 317 dan seterusnya, makanya nanti dapat persamaan yang barunya seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau masih bingung? Udah, Bu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya adalah masukkan persamaan yang keempat tadi. Biar apa kita masukin persamaan yang keempat? Ini tadi yang tenang yang di sini. Agar sama-sama nih kan persamaan yang kelima itu si B1-nya itu 27,2. Nah, gimana caranya si ada salah satu persamaan juga yang nilainya 27,2 agar si B1-nya ini ketemu nantinya. Nah, makanya persamaan yang keempat tadi, yang ini ya, yang keempat ya, kita kalikan, kita masukkan lagi, dikalikan dengan minus 3,36. Makanya hasilnya nanti si B1 yang di persamaan keempat setelah dikalikan adalah 27,2. Kenapa? Agar si B1 yang di persamaan kelima, di persamaan kelima yang di sini juga 27,2 kan, B1-nya. Nah, biar si B1-nya nilainya itu 0. Nah, seperti ini. Setelah dihitungkan si A-nya 0, si B1-nya 0, maka tinggal sisanya si B2. Nah, B2 yang di sini tinggal dimasukkan ke sini. Jadi, minus 8,65 per 21,06. Hasilnya nanti minus 0,41. Nah, minus 0,41 ini adalah nilai B2. Seperti itu. Jadi, setelah A-nya sama-sama habis, kita cari dulu B. Yang mana nih B-nya yang bisa dibikin 0? Jadi kita harus salah satu cari dulu yang B-nya. Biar salah satunya 0. Makanya setelah si A-nya 0, B1-nya 0, ternyata sisanya itu si B2. Nah, gampang. Berarti kita bakal dapat nanti nilai B2. Nilai B2-nya didapatkan dari sisa yang di sini. Minus 8,65 per 21,06 dibagi di sini. Hasilnya B2-nya adalah minus 0,41. Makanya kenapa di sini dikalikan dengan 0,41 minus, karena hasil B2-nya di sini adalah minus 0,41. Nah, setelah dapat B2, kita cari B1. Caranya cari B1, masukin aja salah satu persamaannya. Kalau saya pakainya persamaan yang di sini. Yang persamaan yang keempat. Karena kan nilai B2-nya udah dapet ya, dan persamaan yang keempat ini nilainya paling kecil, makanya ngitungnya nggak terlalu ribet nanti. Makanya saya pakai persamaan yang keempat ini untuk mencari yang B1. Caranya, kita udah dapet nilai B2, untuk mencari nilai B1 kita tinggal kalikan aja, masukin nilai B2-nya yang di sini. Setelah itu kan dapet nih, di sininya minus 19,4 sama dengan 8,1 B1 dikurangi 11,18. Berarti nanti kita pindah ruas aja. Biar cari B1, 8,1-nya dipindah ruas ke sini. 19,4-nya pindah ruas ke sini. Dan plus 11,8. Kenapa jadi plus? Karena 19,4-nya jadi pindah ke sini. Kan tadi minusnya 11-nya itu tadinya minus kan, karena si 19,4-nya pindah ke sini makanya jadi plus. Atau bisa aja kalian gini, tadinya kan di sini minus 19,4 pindah ke sini jadi 19,4, tapi di sininya tetap minus jadi 19,4 minus 11,18. Sama aja sebenarnya, cuman saya pakainya seperti ini gitu. Nah, setelah pindah ruas kalian tetap bisa hitung B1. Tinggal langsung dihitung. Ini kan dikurangi nih. Ini dikurangi hasilnya segini. 8,22 minus. Nah, B1-nya juga tinggal dihitung B1. Minus sekian per sekian. Makanya hasilnya adalah minus 1,015. B1. Seperti itu. Setelah cari B1, gampang. Kita tinggal cari A-nya. Cari A-nya ya dari salah satu persamaan aja. Kalau saya pakai persamaan yang pertama tadi,
68 sama dengan 10A plus 63B1 plus 46B2. Nah, B1-nya dimasukin, tadi kan B1-nya nilainya ini, B2-nya dimasukin ini, sehingga nanti sisanya tinggal 10A. Pindah ruas lagi ke sini, maka hasil A-nya adalah 15. Sekian. Nah, setelah dapat A, B1 dan B2-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan regresi linearnya. Ya, sama dengan A-nya kan 15,086. Minus, kenapa minus? Karena hasil B1-nya tadi minus ya. Kalau di sini minus, berubah berarti jadi minus. Kalau nanti di sini positif ya berarti nanti yang di sininya angkanya jadi tandanya jadi positif. Gitu. Dapat minus 1,15 X1 dan minus 0,41 X2. 0,41 tadi dari nilai B2. Maka artinya adalah dari persamaan di atas diperoleh informasi bahwa jika harga minyak goreng naik 1.000, maka permintaan minyak goreng setiap keluarga akan turun 1,015 liter per bulan. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan turun? Karena di sini tandanya negatif. Makanya artinya kalau di sini tandanya negatif, itu artinya akan turun. Tapi kalau nanti di sini tandanya positif, berarti akan naik. Seperti itu. Itu arti. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Terkait dengan persamaan. Paham ya? Nur Laila, paham? Bu, berarti itu, nanti dulu Bu, itu kan 63, berarti itu yang bagi 10 itu, berarti itu kan yang pertama 10A-nya itu dipindahin ya Bu, jadi pindah ruas gitu bukan? Iya, betul. Nih, kan tadinya di sini. Pindah dulu nih 10A-nya ke sini. Nah, 63 dulu ditambah 92. Kan hasilnya 150. 150 dibagi yang 10 tadi pindah ke sini. Jadi makanya 15. Paham ya? Paham. Nah, udah ini tinggal yang Microsoft Excel. Udah deh, materinya cuma ini doang sebenarnya minggu ini. Lanjutan dari yang kemarin. Nanti saya akan share video hasil recording ini, jadi biar kalian bisa putar ulang-ulang. Untuk absen, saya akan absen semuanya. Nanti saya akan absen semuanya. Dan saya akan kasih latihan ke kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi. Kalau kayak gini kan cuma lihat nanti lupa. Tapi kalau ada latihan bisa mudah-mudahan sedikit ingatlah gitu kalau ada latihan. Ini nanti saya akan kasih latihan via Microsoft via WhatsApp. Saya akan absen semuanya nanti via WhatsApp juga. Ini saya akan share videonya ke kalian setelah ini. Ada yang mau tanyain dulu nggak sebelumnya? Udah paham ya? Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan via WhatsApp langsung ke saya. Nanti saya akan menjawab via WhatsApp aja biar gampang. Soalnya kasihan kuota kalian juga takut habis. Gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah bergabung via Zoom. Terima kasih. Setelahnya kita diskusi via WhatsApp aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.